بهداية من فضل ربي جمال قلبي يحضر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu al-azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tamhuha wa alin nas bi ahsani khuluq. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, anak-anak yang berbahagia, saudara-saudaraku, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat mengikuti pengajian rutin di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang sedang berkembang ini, yang kita banggakan. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, semua kita ini dai. Jadi dai itu tidak hanya ngomong di podium. Islam ini maju karena dengan dakwah. Muhammadiyah juga didirikan untuk mendakwahkan Islam. Maka Muhammadiyah ini dirinya 3 gerakan. Gerakan Islam yang memang kita umat Islam. Gerakan tajdid yang memang kita selalu ingin maju. Dan gerakan dakwah yang merupakan inti dari gerakan Muhammadiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik selain orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa amila sholihah, dan beramal soleh, dan mengatakan qala inni minal muslimin, saya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Gak ada yang lebih baik kecuali dakwah. Dan apapun profesi kita, di pemerintah, di luar pemerintah, di dalam organisasi Muhammadiyah, di luar organisasi Muhammadiyah, selama kita orang Muhammadiyah, kita adalah dai. Itu Bapak Ibu. Tukang dakwah, nak cleaning service, tukang dakwah. Nak bekerja administrasi, tukang dakwah. Nak jadi satpam, tukang dakwah. Apalagi kalau memang di majelis tabligh, memang tugas pokoknya dakwah.
Jadi kita ini dakwah. Kalau ingin eksis Muhammadiyah ini, perguruan tinggi ini ingin eksis dan cepat maju diberkahi diridho oleh Allah, jangan berhenti dakwah. Kapan dia berhenti dakwah stagnan, berhenti pula kemajuan suatu lembaga itu, termasuk lembaga perguruan tinggi. Kalau ada berhenti, tunggu kehancurannya. Maka kita tidak boleh berhenti berdakwah. Maka di Muhammadiyah itu kan dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah. Oleh karena itu, dakwah Muhammadiyah ini perlu Bapak Ibu tidak hanya ketahui, tapi hayati dan diimplementasikan, dibudayakan dalam kehidupan pribadi, keluarga sebagai warga Muhammadiyah, maupun di lembaga Muhammadiyah, apalagi di perguruan tinggi. Apa substansi dari gerakan dakwah itu? Yang pertama, dakwah bitahrir. Dan itu sudah sering disampaikan oleh Ketua Muhammadiyah, Profesor Dr. Din Samsudin, yang sangat berpengaruh di tingkat nasional bahkan dunia. Apa tahrir? Membebaskan. Jadi tugas dakwah ini bukan hanya tugas pendahulu, juga tugas kita sekarang ini. Kalau ada warga Muhammadiyah atau orang yang masuk organisasi Muhammadiyah atau orang yang aktif di lembaga Muhammadiyah tidak mau berdakwah, berhenti keluar dari Muhammadiyah. Tidak cocok, karena dia harus jadi problem solver, pemecah masalah, bukan problem maker, pembuat masalah. Masa kita di lembaga, masa kita di Muhammadiyah orang yang mencari masalah kita, karena kita jadi jadi problem maker. Tapi kalau bagian kita semua termasuk problem solver, maka kalau ada masalah di umat luar Muhammadiyah, dah sulit kita pecahkan. Tapi kalau kita banyak masalah, ada masalah, kata orang luar ngerapeke, jika orang Muhammadiyah nak memecahkan masalah kami, masalah ika tidak selesai. Tuah kadar-kadar ika, integritas imannya dipertanyakan, kedisiplin ibadahnya dipertanyakan, integritas moralnya dipertanyakan, persaudaranya dipertanyakan. Gimana ini? Padahal kita bangga tentang Muhammadiyah ini. Dari Kiai Haji Ahmad dalam begitu besar tantangannya terus. Sudah 100 lebih tahun kan? Sudah lebih dari 1 abad. Betul lah? 105 tahun, 109 tahun, coba lebih dari 100 abad. Seharusnya semakin tua dia, dan kita sekarang mewarisinya, harus semakin kuat, semakin eksis, semakin maju, semakin besar perannya dalam menyelesaikan masalah umat. Jangan hanya kita bangga-bangga, tapi hanya jadi tong kosong nyari dunia. Ngerapi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, maka yang pertama litahrir, tetap kita ingin membebaskan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dulu ya enggak, sejak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini, banyak syirik, banyak khurafat, ya enggak, banyak pikiran-pikiran yang musyrik, yang tidak sesuai dengan tauhid. Kembali ke tauhid. Dibebaskan, dimerdekakan pikiran yang salah ini supaya benar.
akidahnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya juga diperbaiki. Karena orang Muhammadiyah dan mengamal Islam ini utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, kita ini dipanggil masuk ke dalam Islam itu kafah, utuh. Akidahnya masuk, ibadahnya masuk, akhlaknya masuk. Kalau akidahnya masuk, ibadahnya tidak beres, salahnya tidak beres, jadilah dia teroris. Kalau ibadahnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, itu baru bisa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, maka ini pembebasan. Dia bersihkan diri kita, bersihkan umat ini dari syirik, bersihkan dari maksiat ke taat. Ini membebaskan maksiat dari menuju ke taat. Mohon maaf, ini satu saja berbuat, ya enggak? Satu saja yang berbuat bisa rusak semuanya. Kalau kita biarkan, maka terus saling menasihati, saling mengingatkan. Nak tua, nak muda, nak berjenggot, ada berjenggot, nak jidat hitam, nak jidat putih, sama lah kita ini. Jangan dikira lah berjenggot. Maaf, saya jenggot. Pak Mardani kurang jenggot aja. Ada. Apa saya tidak memungkinkan untuk berbuat maksiat? Mungkin. Kata Bang Nabi itu ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau iman kita bisa kita berjenggot, iman sekelas jenderal, iblis jenderal juga. Tapi kalau iman sekelas kopral, ya enggak? Iblisnya kelas kopral juga, dan tidak perlu digoda. Kata iblis, kawan ini perlu digoda, nya lebih iblis dari kita. Nah kita godanya lebih iblis. Jadi tolong nih, dari gelap menuju terang, dari maksiat menuju taat. Janganlah dari taat menuju maksiat. Dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Disiplin ini nafas kerja beri itu. Mohon maaf kalau saya kerja, ya. Kita bersoal jabatan dosa sibuk-sibuk, dekat dengan Allah. Kerja yang baik saja, tidak perlu kita melobi sana, melobi sini. Bekerja pun baik. Bahkan tinggal kita, bukan saya sombong, bukan apa. Tinggal kita dan menerima ada amanah itu, menbatas terima. Maka kalau kita kerja menolong agama Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu dan memantapkan kedudukanmu. Tolonglah Allah ini, dakwahlah, bebaskan orang dari syirik, dari tauhid, dari maksiat ke taat, dari yang santai-santai tidak peduli kepada peduli, dari hijrah majura tidak peduli pada Quran kepada orang yang senang baca Quran di mana saja, kapan saja dia, kecuali tempat yang dilarang baca Quran. Maka Bapak Ibu, kalau di perguruan tinggi kita ini kan kerja tidak selamanya sibuk, ya kan Pak Merdi, tidak selamanya padat. Ada hari-hari kita padat kerja. Kalau hari padat kerja itu Masya Allah, sebentar ini rapat, kalau diberitakan ini rapat Pak, ada rapat, Bapak mewakil ini, Bapak menyampaikan ini, itu apalagi ya kalau belah pejabat yang betul-betul banyak pekerjaannya. Tapi
Tapi ada waktu-waktu santai. Jangan. Waktu-waktu kosong. Apapun yang waktu kosong, kita introspeksi, kita berkontemplasi dengan siapa? Dengan Allah. Lewat apa? Baca Quran. Baca Quran tuh. Nih. Tidak payah baca kitab tebal-tebal ya kan? Ada. Tidak payah baca Quran, apalah namanya. Ya Quran tebal-tebal tafsir. Pegang ini, HP ini. Buka. Oh, nih waktu kosong, sebentar lagi saya nunggu rapat. Rapat ini akan dilaksanakan jam 10. Sekarang jam 9. Alhamdulillah, saya bisa dapat 7 juz. Kalau tidak ada kamu, baca Quran. Walaupun tidak tahu artinya. Dengan baca Quran kita mengundang cahaya Allah. Mohon maaf saya ngomong agak keras. Ini hukum, ini HP. Dalam HP ada Quran ini, hudal linnas, hudal lil muttaqin, baca Quran. Jadi happy kita. Ketika Habibie sekolah, mungkin pernah dengar itu. Sekamar dengan orang Yahudi. Ya enggak? Orang Yahudi ini ring ke satu, ring ke dua terus. Habibie kata kita pintar, hebat. Memang pintar ya, kemarin tinggi. Yahudi itu bukan Muslim. Ya, bukan Muslim dia, Yahudi, namanya dia Yahudi. Ada Yahudi Muslim ya. Nah, tapi kata Yahudi nama Yahudi, agama Yahudi. Begitu ditanya kata Habibie, kenapa sih kamu kok ring ke satu, ring ke dua, apa rahasianya? Yahudi enggak teriak, setengah mati Habibie dulu, apa ya rahasia? Kami mandi sebelum subuh, lalu baca Quran dalam keadaan bersih. Kita sebelum subuh, bahkan sampai subuh, Rio yang masa badan. Macam mana nak baju? Mau peta-peta di bantal kan? Baca Quran. Begitu dipraktek, Habibie baca Quran, dia mandi sebelum subuh, baca Quran badan keadaan bersih. Ya enggak? Mungkin sholat tahajud tambahnya. Kita ada perintah sholat tahajud. Oke, Yahudi enggak ada sholat tahajudnya. Tapi dia baca Quran, betul tahu. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, dia baca Quran. Dia perlu motivasi, perlu inspirasi. Motivasi dari dalam kita, inspirasi dari mana yang memberi inspirasi pada kita? Al-Quran. Baru kita bisa mencerahkan, membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran negatif menuju yang positif dan juga bisa membebaskan. Maka saya sedih kalau saya kepala BKD 4 tahun hampir setengah, 4 tahun 5 bulan 4 hari, jabatan terpanjang. Nah, 3 bulan lagi mau pensiun, dia amanatkan Pak Gubernur. Padahal SKWI saya sudah keluar dari Presiden. SKWI utama. Pak, SK sudah keluar Pak dari Presiden. Tahun nanti telaklah ke situ. Ke asisten dulu. Di asisten dulu 3 bulan. Menjalankan situ. Menjalankan Pak saya bilang. Untuk pelantikan Pak. Lupa kata Pak. Kita terima. Kita sebagai staf ini ada aturannya, ada etikanya kan. Sami'na wa ata'na. Ambil hikmah, jalani apa yang diperintahkan. Selama tidak berlawanan. Saya bekerjanya cuma 2 yang saya ikuti. Kalau melanggar agama, 2, kalau tangan 2 jadi 1. Nah, masuk hotel Pordio akibatnya. Tidak tahu mau saya. Tapi kalau yang lain-lain, nak kepala jadi kaki, nak jadi kaki jadi kepala, tinggal berdoa pada Allah. Ya Allah, aku diberi amanah, berikan aku kekuatan ya Allah menjalankan amanah ini. Begitu Bapak Ibu. Jangan nak milih-milih jabatan. Ini datang ke saya, mohon maaf cerita ya. Karena keterikatan kepada kuat, tidak yakin. Kita Muhammadiyah itu nah yakin dengan Allah 100% yakinnya pada Allah itu. Apa diberi Allah ada hikmahnya.
bersekongkol orang untuk mendukung kita. Kalau kata tidak jadi, maka bangunlah hubungan yang baik dengan Allah. Dakwah. Soal orang yang ikut dan ikut bukan urusan kita. Ini tadi sedikit masuk ke depannya dia penuh. Benar marah. Misalnya dia duit pulang di belakang tuh, sini kosong dan marah tuh. Patut jadi contoh AR Parudin dulu. Dia suka marah, letih dia marah. Dan mama tidak boleh marah. Tugas kita itu bukan orang, keberhasilan kita itu bukan orang banyak dengan kita, bukan. Keberhasilan kita konsisten untuk berdakwah. Konsisten. Kalau di Kristen lain berkepala dia, maka kawan kurang duit pindah jadi pendeta, banyak utangnya dah, utang banyak, ya kan, hidup konsumtif terus, selalu kenyataan dan selesai dengan harapan, pindah jadi pendeta, wah jadi pendeta, tinggal hitung per kepala. Nah Pak, ini domba yang sesat sudah saya selamatkan, Siko. Ini domba yang sesat sudah saya selamatkan, sekian kepala, sekian duitnya. Tapi kalau kita tidak, apa yang dia berikan Allah? Barokah, ridho Allah. Jadi dakwah pertama, dakwah membebaskan. Ini tahrir. Kita sampai jam berapa? Jam 5. Untuk pertanyaan sampai jam 2. Ya jangan 5 jam. 5 jam itu 4:45 lah. 15 menit pertanyaan. Yang kedua, dakwah letaqwiyah, memberdayakan. Dan akan eksis Muhammadiyah ini sampai 100 lebih tahun lebih kalau tidak dakwah taqwiyah, memberdayakan dan niat kader. Memberdayakan itu banyak kader. Maka Pak Fadil, karena jadi rektor, dia harus siap dari kadernya, pengganti. Sampaikan kepada Pak Fadil, siapkan kader. Mungkin jadi rektor 1 periode berapa tahun, atau sampai 2 periode atau berapa periode kan, tapi siap kader. Nanti begitu musyawarah, kalau ada kader, kalau ada siap kader internal, jangan marah kalau ada diambil dari eksternal atau dari pusat atau dari orang luar. Kita marah, bukan marah-marah. Karena dia berjumpa orang luar tuh. Ada, kita jangan marah karena kita tidak siap. Siap dia yang mengkader dan siap yang dikader. Maka Bapak Ibu dosen-dosen ini kan punya dosen tadi kan? Ada dosen, ada TU, ya kan? Terus tingkatkan diri, berdayakan diri sebelum kita diberdayakan orang lain dan memberdayakan orang lain. Maka dulu saya kerja, waktu Kemenang pindah ke Pemda. Ini pengalaman saya. Kabar Kesra. Saya tanya, siapa yang pendidikan SMA? Saya Pak. Berapa orang? Kamu harus kuliah, harus tamat S1. Kuliah. Sekarang belum ketat. Saya beri waktu. Silakan izin untuk kuliah 1 hari atau 2 hari. Yang penting pekerjaan selesai. Kamu tugas kuliah, membina dirimu selesai. Siap. Siapa sekolah sekarang lain kan sudah pakai sidik jari untuk corona ini kan pakai sidik jari karena sumber penularan. Termasuk DKP terakhir, Pak, kami mengambil S2 Pak di Pertiba, mengambil S2 di luar kan tidak mungkin izin belajar, tulis tugas belajar. Ambil S2 Pertiba, 9 orang ambil. Kuliah dimanapun sama saja tergantung kita. Tetapi kita kuliah itu tujuannya bukan status, menyegarkan pikiran, membangun jaringan. Ini Muhammadiyah letaqwiyah, dakwah mengkader. Maka Bapak Ibu, kalau sudah posisi lebih tinggi, jangan cemburu dengan yang direndah. Anak buah pintar, ya kan? Anak buah pintar, anak buah ligan, anak
Saya begitu. Sedikit pun untuk pukul diri kita. Cuma sedih karena lesu dan maju-maju. Kapan ngadap jalan miring. Tapi menggagah. Pintar lebih pintar dari kita yang buat lebih hebat. Cuma perlu pegang tiga. Sebab dia kalau saya pemimpin saya maklumi. Kalau orang lain pemimpin dan itu sudah membudaya, boleh pintar jangan mengajari. Orang bisa tersinggung. Kalau saya mungkin tidak tersinggung. Saya menganggap saya memang tidak lebih pintar dari orang. Saya siap belajar. Dua, boleh lebih cepat, jangan mendahului. Boleh cepat, jangan mendahului, mati dulu. Maka saya, kalau dipanggil gubernur, son 3, son 4, staf panggil gubernur, panggil Pak Sekda, silakan. Yang penting kalah lapor pakai Bapak. Biar Bapak tahu apa yang disampaikan oleh pimpinan kita. Silakan. Dan kalau ada rezeki, jangan makan sendiri. Kan gampang itu. Jadi mengelola kegiatan. Enggak diperkarakan begitu. Dia kenal kan? Nih kan nih. Hadir. Yul hadir. Hadir. Ada. Nah, gimana sudah selesai kegiatannya? Sudah Pak. Lalu organisasi sudah rapi. Pak ada kelebihan duit Pak. Ya saya akan beli kue misalkan. Kita undangan 150. Bapak yang hadir 100. Ada 50 kan? Kita ada opsi tapi di setting kelebihannya. Karena nyatanya dibeli 150 kan mubazir. Ya bukan ngejar ikat porsi tapi salah pula. Ikat muda orang 150, ya tak? Ini 150, ikat pesan 150, tapi tolong antar 100 bayi. Di laporan tetap 150, 50 kita bagi duit. Nah, sudah tidak beres itu. Kita sampai di mana? Ya, jadi pemberdayaan, diberdayakan bawahan kita itu. Suruh sekolah, suruh dia diklat, beri kesempatan. Maka Nabi Muhammad SAW sewaktu dia hijrah, dibaca potensi orang itu bisa diberdayakan. Kalau di birokrasi di asesmen namanya. Jadi kita melihat seseorang itu potensi dan kompetensinya di asesmen, cocoknya di mana. Sebab ada orang itu dia di meja tidak kuat, tidak tahan apa monoton. Hobinya warawiri, mengkoordinasi pintar, ngomong pintar, begawi nol. Ada udah tuh banyak tuh kan. Dalam bendiri UPP ini ada lah pada. Dah, dia dapat tahu dulu, tapi dia lebih pintar. Pakai dia untuk jadi koordinator kegiatan, koordinator lapangan. Ada kawan saya dulu begitu. Ada modal pula ini terus saja provinsi. Ada waktu saya di kabupaten, dia tidak hobi koordinasi ini. Tidak kawan deh. Tidak ketemu orang untuk ketemu sini, tidak kawan dia. Di meja baik, tapi di meja selesai dia. Konsep surat diketik sampai selesai. Nak jam berapa? 3 bulannya selesai ya. Asal jam suruh keluar. Dia begitu kan. Manfaatkan dia. Jangan salahkan dia kalau dia tidak mengkoordinasi. Memang itulah kelebihannya, dia pemalu. Kalau dia hobi koordinasi ini tebel muka. Maaf kadang-kadang dia tahu malu kan. Tapi dia lapar boleh semua tuh kan. Ini baca. Setiap orang ini kan ada lebihnya, ada kurang. Itulah tugas kita pemimpin. Kita ini pemimpin semua. Bapak Ibu ini ya, pemimpin atau calon pemimpin dan menyiapkan kader pemimpin. Baca kompetensinya. Maka Nabi Muhammad begitu dia mau hijrah, siapa yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, saya mau hijrah, harus mengelabui musuh, hidup di tempat tidur ini. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abu Bakar, Ali, badan tegap besar.
Dengan betinju langsung betinju siap. Man umat tu garangan, man kuat akal lagi kali. Ali kuat, ngeri orang tengok. Tidaknya gemuk saja tapi gemuk setera, gemuk tegak. Ada orang gemuk iya berarti. Jadi orang tengok Ali itu ngeri. Nah ketika jadi ngeri, begitu orang tengok Ali tak ada orang masa Ali loh. Kalau umat garangnya, nah yang setia menemani saya itu siapa? Diajarnya bukan Umar, bukan Ali, Abu Bakar yang setia. Sehingga Abu Bakar itu menemaninya duduk sembunyi di luar sur itu, ya enggak? Ada lubang-lubang tempat luar sembunyi, tahan Abu Bakar itu tutup dengan kakinya, tutup dengan gigi ular, nahan baik sampai nangis dengan sakit. Kenapa Abu Bakar? Kamu nangis ya enggak? Ya saya ya Rasulullah, bukan minggu dikit ular Rasulullah tepak apa ini? Ular tepak atau Rasulullah udah tahu. Menggita kan? Ada satu setia itu. Mohon maaf kita ini kurang setia ke pemimpin. Salah satu kelemahan Muhammadiyah. Kita harus setia dengan pemimpin, lindungi pemimpin. Maka jangan mudah berita hoax soal pemimpin kita, pemimpin umat Islam. Orang sedikit saja orang Islam dicacat, di blow up beritanya, sehingga semua orang tahu. Padahal belum tentu benar, mungkin benar tapi kecil persennya. Kita harus melindungi pemimpin. Maka Abu Bakar tetap nangis. Saya waktu itu ada musuh, itu kan? Kemudian keluar ayat di surah At-Taufik, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan wala tahzan innallaha ma'ana. Dosa aku, dosa sedih dan Muhammad Tuhan bersama. Lalu untuk menghapus jejak dirimu sembunyi siapa? Perempuan, anak Abu Bakar, Asma. Kau bawa kambing kakak gembala, ya kan? Tolong jejak kami kau hapus dengan kambing berjalan itu, sehingga kau tahu jejaknya. Diberdayakan semua sampai Rasulullah perang, sahabat diberdayakan semua. Maka dakwah kita, dakwah takwiyah, memberdayakan. Jangan hanya murni sendiri. Kita harus ada estafet kepemimpinan, berdayakan kader. Ya siapkan kader. Saya begitu, mohon maaf, saya menjiwai itu. Begitu saya awal kepala biro, ya enggak, saya sudah ada beberapa orang di situ. Hanya pangkatnya yang belum memungkinkan. Saya tanya Pak Eko, Pak Man, kamu habis biro nih, kamu ke dinas sosial. Siapa penggantimu? Wah Pak, di dalamnya ada Pak. Cuma pangkat belum cukup Pak. Lagi 3D, 4A. 4A minimal kan kalau eselon 2B ini. Cuman Pak ada yang di luar, kawan saya. Dulu pernah ke kabupaten, mungkin Bapak kenal. Pakai tunjuk Pak Holil kalau ada yang kenal. Pernah di Togwali, Pak Holil. Telepon Pak Holil, ternyata bisa. Begitu juga terus kita siapkan kader. Di sini Pak Adi, kawan-kawan, siapkan kader. Siapa nanti yang pengganti ini? Kan sekian tahun dimutasi ke sini. Siapa penggantinya dari dalam? Sudah disiap. Prinsip-prinsip kerja itu sudah diajarkan. Prinsip kerja yang pertama itu integritas, kejujuran, disiplin. Ya, kemudian kerja keras, melindungi, mengkader. Pada gaya kepemimpinannya, walaupun dia ramah dengan orang, ramah itu tidak akan mengurangi wibawa. Bapak Ibu, yang menjatuhi wibawa kita itu bukan ramah dan ramah, moralitas kita. Kalau kita ramah, saya biasa aja dengan staf. Tawa biasa aja. Tapi kalau moral kita jatuh, kita sekarang-karang memiliki wibawa. Jadi yang berbahaya, maka dakwah Muhammadiyah itu ditakwiyah, berdayakan. Salah satu membuka pengajian ini untuk menyiapkan kader. Bapak Ibu, ini kan belum begitu sibuk LWB ini. Fakultasnya belum hidup semua kan? Kalau dia sudah hidup semua prodi ini banyak mahasiswa nanti kekuatan
dan selalu berkolaborasi. Solid, kuat, dan berkolaborasi. Yang ketiga, dakwah dalam abad ini, dakwah takdim, berkemajuan. Maka Muhammadiyah tidak pernah puas, ya, berkemajuan. Maka di Muhammadiyah ini cirinya tidak ada aset di Muhammadiyah milik pribadi, nggak ada, milik organisasi. Nah, aset bergerak, tidak bergerak, nggak ada, semuanya milik organisasi, tercatat di organisasi. Orang individu boleh menghibah, boleh mewakaf, kan begitu. Dengan diaman kepada organisasi, orang pun banyak kepercayaan. Oh, bukan untuk pribadi. Si A mewakaf rumah, si B mewakaf tanah. Alhamdulillah, banyak mewakaf pemerintah percaya. Karena kita selalu ingin berkemajuan, termasuk mendirikan sekolah ini supaya umat ini mengalami kemajuan. TK didirikan, SD didirikan, SMP, SMA, perguruan tinggi terus didirikan supaya Muhammadiyah ini berkemajuan dan bisa memajukan umat ini. Kita tidak akan bisa memajukan umat kalau kita tidak berkemajuan, berkemunduran. Orang maju itu bukan dia IT-nya 300, bukan. Maaf, di Indonesia ini banyak orang pintar. Sekolah luar negeri nomor 1, tapi banyak tidak dipakai. Indonesia lambat maju. Malaysia tuh lebih pintar orang Indonesia, tapi mengapa orang lebih maju? Karena dia bersatu, soliditas, punya berintegritas, dan ada sinergisitas, ada berkolaborasi. Maka kita di Muhammadiyah ini jangan ada rasa memiliki yang salah. Set of belonging itu benar pahamnya. Kadang-kadang salah memahami set of belonging itu, rasa memiliki, karena merasa lama di perbuatan ini, lama di Muhammadiyah ini, dan rela dilepaskan dengan orang lain. Ya kan? Salah. Maka kita bertanggung jawab. Kalau orang yang lebih hebat dari kita dan yang sudah kita kata lebih hebat dari kita, ya enggak? Serahkan pada orang lebih hebat dari kita. Oh, enggak ada orang dalam. Apa pula buat dari luar? Salah kita dan yang kader. Maka tolong Bapak Ibu, pengajian hadir, musyawarah hadir, pertemuan hadir, supaya tahu apa yang disampaikan. Walaupun yang ngisi cuma Pak Said Pak, bukan Ustaz Somad. Ada, Ustaz Somad, Ustaz yang letih kan bayaran. Dan tentu datang tepat waktu soal beli. Hadir. Yang dinilai itu kehadiran kita, kontribusi kita untuk hadir. Setiap pengajian. Memang pertemuan itu akan berjalan walaupun kita tidak hadir, tetap berjalan. Tapi kita tidak siap. Allah menitip amanat kepada kita itu bagi orang yang siap. Dalam ayat itu disebut bahwa Allah memberi amanat itu kepada orang mukmin, bukan kepada orang muslim. Amanat kepemimpinan itu orang muslim tapi dia mukmin. Ada orang muslim yang tidak mukmin. Dia tidak taat. Dia muslim tidak taat, bukan mukmin namanya. Maka alladzina amanu wa amilus sholihat. Kita itu orang muslim tapi amanu wa amilus sholihat. Dia beriman dan beramal soleh. Amal kebaikan sekecil apapun, dari mulai yang kecil, dari sekarang, dari diri sendiri. Terus sekarang ini Bapak Ibu, orang pintar banyak. Enggak dan otak kiri tekan menaikin. Kiri ya. Ngantar otak kiri itu. Dan banyak
Tapi ada nggak orang yang banyak nggak orang di samping pintar, tetapi dia juga mengayomi kecerdasan akal, punya kecerdasan hati, sabar, bisa kerjasama, punya kemampuan untuk melihat, mendengar, bukan hanya punya kemampuan untuk didengar. Banyak orang pintar tuh kelemahannya hanya mampu untuk didengar. Maunya kita ini, mengapa Allah jadi satu mulut, dua kuping, ya enggak, dua mata, satu kepala, udah besar dikit, kepala lihat, banyak mikir, banyak melihat, banyak mendengar. Ini biasa. Untuk didengar, dikit saja. Untuk ngomong, saat saja ngomong. Tapi ketika rapat dengar, jangan sambil main HP. Kalau sayang pula dengan rapat. Jadi waktu lain kan sambil naik motor. Halo, macam mana transaksi 2 miliar tadi? Transaksi apa? Ada kecambah 2 miliar, banyak berapa ton? Naik motor boleh, kadar Muhammadiyah boleh, dosen Muhammadiyah atau staf di Muhammadiyah, tegar nomor merah. Kalau kan ada di sekolah situ, ada. Oh, tinekku tangan naik motor, orang bawa mobil, ada. Berhenti, kalau dulu orang nelpon, lah sampai, tak istirahat dulu, ini dulu, macet kau nyopir, apa yang ciri kasih? Yang 1 triliun tadi transaksinya, kalau Allah satu B itu saya, menjak susah kecambah, ada perlu 1 B, kan? Cukup 10.000, lah banyak kecambah. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Bapak Ibu yang berbahaya, 3 prinsip dakwah dalam ingin membebaskan kita, memberdayakan, menyiapkan kadar untuk keberlangsungan kehidupan. Kemudian yang ketiga, untuk memajukan, karena tantangan, ancaman, gangguan, hambatan ini senantiasa meningkat. Yuridullah kata Allah, orang-orang kafir itu selalu berupaya untuk menutup cahaya Allah ini. Dan nasib kita ini bukan tidak bisa diserahkan kepada Allah tanpa usaha. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri merubah nasibnya. Maka kita tahu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Semua kita ini Bapak Ibu dari bukan sekadar pakai peci ini dari apalagi pakai BI, pakai serban ada atau pakai igal kepala, busana koko, igal kepala, jidatnya hitam, tugas tahu dakwah. Itu memang dah ini yang di kiai ke ustaz. Dah seluruh kita didai. Maka sekarang orang dakwah kan ada itu tanpa berkepiannya dakwah, nyantai dakwahnya, ya kan? Tidak perlu pakai peci ni ya, nak baju koko ni ya kan? Kadang-kadang dia jadi seniman tapi dakwah, mengejar orang disiplin. Apalagi dia sebagai petani dia dakwah, ya enggak? Dia baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebagai nelayan dia dakwah, walaupun bagaimana gelombang, bagaimanapun angin, waktu masuk sholat, Allahu Akbar, sholat dia sebenarnya dakwah, tidak hanya melaksanakan kewajiban. Oh lihat dulu Pak ini, walaupun dia sibuk, susah dapat ikan setengah mati, biasa dapat tenggiri 50 kilo, dia cuma tambah setengah kilo beda yang 4, tapi tetap Allahu Akbar, sabar, tetap dakwah, tetap sholat. Oke, kita ke dalam Muhammadiyah, tolong sholat yang ditinggalkan, baca Quran jadi habit kita. Karena kita tidak tahu tantangan ke depan ini semakin berat. Soal ekonomi tidak berat, urusan dunia tidak berat, urusan akhirat ini paling berat, tantangan ini banyak. Karena umat Islam di Indonesia ini posisi yang kurang mengenakan kondisi sekarang. Maka
Kang Muhammad organisasi ini dalam pertemuan orang organisasi yang kuat ini bisa mempertahankan umat ini hanya Muhammadiyah, yang kedua NU. Dua itu kalau sudah digoyang itu, kalau kita di dalamnya tidak solid, mudah digoyang orang. Kampus dah punya integritas moral, tidak punya integritas disiplin, ya, dan lain-lain sebagainya, mudah digoyang orang, sudah dibuat orang minor. Apalagi kalau kita ada di antara kita ini yang berbuat sesuatu yang amoral, masuk di mob orang, di medsos, sudah siapa itu? Staf dari UNBB, apalagi dosen misalnya, dosen UNBB, besar pengaruhnya itu, jangan main-main. Tolong jaga saling nasihat, mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka kata Allah itu, kita itu selalu rugi kalau mau untung, tetap iman, tetap amal soleh, tidak pernah berhenti berdakwah, mengajak orang ke jalan kebenaran, tidak pernah berhenti dakwah, harus sabar walaupun orang nyenyek kita, ngerendahkan kita, tidak untuk pada kita, tidak peduli, pokok saya dakwah, tapi dakwahnya kita dulu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Iman, amal soleh, terus menegakkan kebenaran menurut aturan Al-Quran yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah, atau kebenaran menurut nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang sudah dimusyawarahkan, yang sudah ditetapkan menjadi peraturan. Wa tawasaw bis sabr, nak sabar itu. Maka lihat, ini sedang maju. Kalau penghasilannya honornya masih kecil, kita jangan protes, jangan banding-banding. Jika dia mana Muhammadiyah, kami sini besar, gaji berapa gaji kecil? 3 juta misalnya, kami lah 5 juta. Lah kita ngompor-ngompor, kan dia kemampuan perguruan tingginya, dia kemampuan persari, katanya tetap kerja kita. Saya dulu ngajar di SMP sama Muhammadiyah, dari Ciputat dulu, sebelahnya SMA, honornya melebihi dari Alia. Tapi saya tidak masalah. Sudah tidak pernah ngobrol kepala sekolah, ngajar, suruh ngajarin mualimin di tempat, tetap ngajar, biar honornya pas-pasan. Yang penting kita ngajar. Sampai di SMA Muhammadiyah semua lihat, hanya di PNS saja waktunya adalah. Sampai di sini ngajar, tetap ngajar. Selama masih diberi waktu ngajar, boleh diberi waktu, gini jadwalan. Ada kita ngajar, gini jadwal. Ngajar apa? Ada jadwal kita ngajar. Kadang kita berdoa, walaupun mungkin kontribusi kita kecil, tapi itu lebih baik ketimbang kita membuat makar atau menghambat kebahagiaan. Sama dengan cicak dan burung apa yang mandang Nabi Ibrahim. Ya kan burung ababil ya, burung hudhud ya, yang meneteskan air ke Nabi Ibrahim. Walaupun setetes dia tidak ada artinya, tapi lebih baik ketimbang cicak yang menghembuskan. Begitu juga peran kita. Dia kecil, Allah tidak melihat besar dan kecilnya, karena Allah memberi kapasitas kita masing-masing berbeda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberi melebihi kemampuan kita. Yang penting kita tetap konsisten. Terus. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin waktu 15 menit lagi, kalau ada yang bertanyakan, jadi kita tunggu. Bisa nanya dulu Hazir. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami silakan 3 orang bertanya. Mungkin yang masih belum paham atau belum mengerti atau di luar konteks tema pada sore hari ini tentang dakwah kita. Boleh, Bapak Ibu silakan. Ya, ada Pak Reza, silakan.
Ini ya bukan pertanyaan sih, hanya gimana ya, hanya masukan. Kita ini kan harus tadi berdakwah menjadi pemimpin, itu kan butuh modal. Modal dalam artian bukan materi tetapi ilmu. Jadi kita harus butuh ilmu, misalkan cara berdakwah bagaimana, cara birokrasi bagaimana, cara lainnya lah yang berdakwah bagaimana. Nah, saran atau masukan bagaimana kalau misalkan ilmu-ilmu tersebut itu kita dapatkan dari cerita-cerita tentang sejarah-sejarah Islam, seperti sejarah tentang sahabat-sahabat, bagaimana cara berdakwah di bidang ilmu seperti Ali, bagaimana berdakwah di bidang ekonomi menggunakan uang seperti Utsman, bagaimana berdakwah yang lemah lembut seperti Rasul dan Abu Bakar, dan lain-lainnya. Mungkin sarannya ada sejarah dari sahabat-sahabat, cerita-cerita untuk menginspirasi kita. Karena selama ini kami pengajian lebih banyak diberikan panutan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sedangkan di atas tokoh Muhammadiyah itu ada sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh menanggapi. Ya, baik. Isi Al-Quran itu tidak hanya tentang keimanan, tentang ibadah, tapi juga ada aspek sejarah. Maka kita bisa belajar sejarah, termasuk sejarah Nabi-Nabi dahulu. Misalnya sejarah Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf ganteng, ya enggak? Lalu dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, kemudian digoda oleh permaisuri raja yang cantik, tapi dengan saudara-saudaranya sedikit pun dia tidak dendam, tidak boleh balas dendam, sabar, karena itu sudah bagian dari rekayasa Allah. Begitu juga dia, walaupun digoda dengan istri yang cantik, ya kan, dia tetap tidak tergoda. Kita ini jangan kan digoda, menggoda malah. Misalnya, nah, jadi adik-adik, Bapak Ibu bisa baca Quran, Qisasul Anbiya di Al-Quran itu banyak itu. Kemudian cerita-cerita para sahabat banyak bukunya. Cerita jatuh bangunnya Islam bisa dibaca. Contohnya Islam ini jaya melawan orang Arab, ya enggak? Tapi setelah orang Arab berlebih-lebihan, turun dia ke bangsa Persia, maju dia, terus dia balik bangsa Persia ini mutrofi berlebih-lebihan, karena biasa melakaya, lah hebat, duit lah banyak, harta melimpah, ada gaji di pemimpin, punya kekuasaan, kalau pada daratan walaupun tinggal di darat. Akhirnya pindah lagi ke bangsa Kurdi. Kemudian begitu juga dalam sejarah maju mundurnya Islam, coba baca. Kemudian dia pindah lagi ke bangsa apa? Turki. Dalam sejarahnya ini Turki bangkit kembali ini. Dulu Turki maju hebat sampai ke Atatürk kan, lalu kembali ke bangsa Afrika. Nah, menurut sejarah akan kembali ke Indonesia. Cuma Indonesia masih kurang saraf. Banyak tokoh-tokoh kita ini ngomong nyeleneh, musuh ke orang Arab, ngete orang-orang Arab jenggot kudu, kan sama kayak ngate Nabi itu, ngate sahabat. Hebat Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik itu hafal Quran, hafal hadis, ya enggak? Ribuan hadis, bejenggot tuh semua ya. Diri baru jadi ketua organisasi, lah ngate orang tentu. Macam mana Allah yang menitip kebangkitan Islam Indonesia ini? Tinggal kita di Muhammadiyah ini. Insya Allah, mungkin walaupun tidak semua kita di Muhammadiyah ini, orang bisa belajar di Muhammadiyah ini. Kita belajar peradaban Islam sekarang ini enggak. Era abad 21 di mana? Ke Indonesia, mana Indonesia? Ke Muhammadiyah. Belajar di mana Muhammadiyah? Di organisasi persyarikatannya, di perguruan tingginya untuk contoh perguruan tinggi terbaik se-Asia. Se-Asia. Perguruan tinggi swasta terbaik adalah Muhammadiyah.
membahas kemajuan kita, senang kemajuan, senang menegakkan moral, senang menegakkan jalan Allah ini. Kalau cinta hanya dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada jalan Allah. Cinta yang lain sekedar saja dan hindari cinta yang dimurkai oleh Allah. Gitu. Jadi adik-adik, Jumat setiap Ustaz, sekarang kesempatan belajar, membaca kan banyak. Hati-hati jangan paham-paham miring. Pertama produk-produk Syiah. Tolong, kalau Syiah itu banyak hadis baru, dia baca muat hadis orang Syiah tuh. Ini kata imam ini hadis itu, hadisnya kan selesai ini. Lihat Bukhari Muslim itu ya kan, ada kutubus sita, ada kutubus Syiah, nggak ada lagi hadis baru. Kutubus sita, kutubus tis'ah. Yang paling tinggi derajatnya Bukhari Muslim, itu yang paling sahih. Baru yang kedua Bukhari, baru ketiga Muslim. Riwayat Muslim saja baru An-Nasai, terus Imam Abu Dawud, terus Al-Hakim, dan terus dan sebagai ada 6 kitab hadis sahih dan ada 9 kitab hadis sahih. Ke situ kita merujuk. Hati-hati buku-buku produksi ikat dan baca beda ya kan. Maka setiap buku ya kan ada ragu-ragu. Kalau ada hadis-hadis, cek ada kan nomor hadisnya. Bukhari nomor 2130. Cek kitab Bukhari 2130 benar kan? Oh benar hadisnya. Kita belajar dengan internet, isi yang bagus. Ada seperti nanti selesai nabi ini ada 10 akan diangkat keberkahan dari bumi ini. Itu bukan hadis. Nah baca. Disitulah kita pintar itu, cerdik. Silakan ya baca riwayat sejarah para sahabat, sejarah para tokoh-tokoh membanding juga belajar dengan Nabi, belajar dengan sahabat, bukan yang muan-muan dewe, ya enggak? Belajar tuh dengan Abu Bakar, kedermawan Abu Bakar, keberanian Umar, apa kepada kepintaran, ya enggak? Pada Ali bin Abi Thalib, Utsman, kesabaran mengayominya dan sebagainya. Ya. Jadi orang-orang Muhammad juga belajar dengan para sahabat, belajar dengan para tabi'in. Mungkin para pencerama seperti saya, pencerama hanya mengapa menyampaikan Muhammadiyah supaya kita ada rasa memiliki, karena kita dituntut oleh tokoh-tokoh yang punya integritas yang tinggi. Saya kalau ada tokoh-tokoh yang memang melanggar moral misalnya memang perlu kita pertanyakan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tokoh-tokoh Muhammadiyah kalau mengenai ada yang cenderung main politik, pendekatannya kepada struktural, pendekatan kepada kultural, itu seni namanya dinamika. Ya kan? Jadi itu yang mungkin kalau perempuan mohon silakan baca. Kesempatan kita untuk belajar sampai baca sejarah-sejarah para sahabat, para tabi'in menjadi referensi kita untuk menyampaikan dakwah dan menyiapkan pada. Selalu